Oke, dan ini Ustadz ada pertanyaan dari subscriber kita di channel Miftahl Ulum yang kemarin sempat berkomentar ya. Dan ini mungkin juga menarik untuk dibahas dan untuk dijawab juga. Dan pertanyaannya seperti ini Ustadz, ini dari Sevi. Nah, dari Sevi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan, menurut Ustadz, apakah benar tanda kiamat itu salah satunya matahari akan terbit di sebelah barat atau adanya Dajjal? Dajjal bermata satu yang keluar, maka hari kiamat datang. Apakah itu makna sebenarnya Ustadz? Atau ada makna lain? Bagaimana menurut Ustadz Juhad? Terima kasih sebelumnya. Permintaan ya, ini permintaan dari teman-teman subscriber juga di channel Miftahl Ulum, yaitu dari New Main Millennial Channel ya. Minta tolong materi bacaan sholat berikut terjemahan menurut sunnah Rasul nih Ustadz. Ini permintaan dari subscriber kita tentang bacaan sholat. Langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama tentang kiamat ya. Tentang kiamat Dajjal. Dari Sevi ya. Ini saudari Sevi ini saya nggak tahu apakah pernah mengikuti atau membaca kajian tentang kiamat atau belum. Ya, kalau belum nanti silahkan, dalam kajian ini sudah dibahas panjang lebar ya tentang kiamat. Itu kalau nggak keliru sekitar bulan Mei. Bulan Mei ya. Di sana dijelaskan tentang kiamat itu apa itu. Jangan-jangan Sevi ini masih menganggap bahwa yang dimaksud kiamat itu hancurnya alam semesta, ya. Sebagaimana pengertian ya pada umumnya. Jadi kiamat itu selama ini kan dimaknai sebagai hancurnya kehidupan dunia atau hancurnya alam semesta, gunung meletus dan sebagainya. Itu dimaknai kerusakan kiamat, ya. Mungkin saudari Selvi mungkin belum membaca kajian yang pernah saya sampaikan. Padahal kalau kita nanti saudari Selvi ya dibaca, kiamat itu maksudnya justru bukan hancur ya. Kan dari koma yakumu kiamatan, artinya kan tegak. Jadi kiamat tersebut maksudnya kan justru tegaknya ajaran Allah. Jadi kalau selama ini di mana hancurnya alam semesta itu arti dari mana itu nggak tahu ya. Biasanya itu kan langsung mencomot dalam surat Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah. Nah, jadi kiamat ini bukan hancurnya alam semesta ya saudara Sevi, tapi ini justru tegaknya ajaran Allah ya. Nah, tegaknya ajaran Allah ini memang akan diawali, ada tanda-tandanya. Biasanya ajaran-ajaran atau kekuasaan yang sudah mendominasi kehidupan umat manusia, tapi kekuasaan yang zalim, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, ibarat sudah sangat tinggi kekuasaannya seperti gunung, itu akan meletus, akan hancur berantakan. Jadi di sini gunung meletus ini adalah arti kiasan. Ya. Karena apa? Kalau ajaran Allah itu tegak dengan sendirinya, kekuasaan yang zalim, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, walaupun sudah menggunung sangat tinggi, sudah mendominasi kehidupan manusia, itu akan hancur. Ya. Jadi itu hancurnya gunung-gunung itu adalah arti kiasan. Ya. Jadi kiamat di sini artinya malah tegaknya ajaran Allah, malah kita harapan. Ya. Kemudian kalau tadi ditanyakan apakah benar tanda-tandanya itu akan datangnya Dajjal bermata satu. Ya nanti saudari Sevi bisa mencari, nggak ada itu dalam Al-Quran istilah Dajjal itu nggak ada ya. Biasanya nanti hadis ya. Hadis yang kecenderungannya adalah itu mitos ya. Mitos itu sesuatu yang kebenarannya
masih diragukan tapi sudah dipercaya akan terjadi. Itu mitos. Jadi Dajjal itu tidak ada nanti ayat yang mengatakan kata-kata Dajjal itu tidak ada. Apalagi bermata satu. Ya, itu hadis itu. Dan kalau hadisnya itu benar atau sahih, itu pun juga bukan bahasa asli, itu bahasa kiasan. Nah, bermata satu. Apa bermata satu itu? Ya, bermata satu artinya cara memandangnya itu hanya satu jurusan. Hanya apa? Mestinya Dajjal datang itu akan membawa kerusakan. Ya, karena yang dibawa misinya membuat kerusakan hanya satu itu aja. Ibaratnya matanya satu, tidak melihat yang lain. Itu kalau hadisnya benar atau sahih. Tetapi dalam Al-Quran nggak ada istilah Dajjal. Karena nggak ada, maka saya nggak akan membahas tentang bagaimana Dajjal menurut Al-Quran. Nah, nggak ada, karena nggak ada ya. Tapi hadis banyak itu nanti. Kemudian salah satu tandanya tadi dikatakan matahari terbit dari barat. Nah, ini juga arti kiasan. Apa tuh matahari itu? Kan banyak dalam percakapan sehari-hari, wah ibaratnya matahari, kan? Fajar menyingsing. Ini apa Pak? Matahari beneran? Bukan. Ini suatu ajaran yang membuat kehidupan menjadi cerah, terang benderang seperti matahari. Ya. Karena apa? Itu bisa jadi itu munculnya dari barat. Artinya dari dunia barat. Kan selama ini yang terkenal kan dunia timur. Ya, Islam itu dari dunia timur. Tetapi kelak untuk tegaknya ajaran Allah, ya, dalam kurun kedua, karena ajaran Allah yang pernah tegak waktu Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, itu ajaran Allah sudah tegak. Kemudian tidak tegak lagi, rusak lagi, robah lagi, dan sekarang menjadi ajaran Allah belum tegak secara universal. Maka untuk tegaknya ajaran Allah itu ibaratnya bisa jadi ibarat matahari yang membuat kehidupan terang benderang. Ingat ajaran Allah itu kan Allahu nurus samawati wal ard. Ya kan? Dalam surah An-Nur ayat 35 dikatakan Allah dengan ajarannya itu nurus samawati. Ibaratnya apa? Cahaya. Apa cahaya? Membuat kehidupan terang benderang. Nurus samawati wal ard. Baik kehidupan semesta angkasa, langit, dan kehidupan di bumi. Nah, sekarang diartikan Allah itu cahaya langit dan bumi. Yang memberi cahaya langit dan bumi kan matahari gitu. Jadi itu artinya ungkapan. Itu juga hadis. Sehingga kalau hadis itu benar, maka ungkapan matahari terbit dari barat itu juga itu kalimat majasi, ya. Ungkapan, perumpamaan. Ya, gitu ya, saudari siapa? Syafi. Ya, jadi kiamat nanti untuk lebih detailnya silakan nanti dibuka ya, dikaji YouTube yang sekitar awal Mei ya, bulan Mei. Ya itu, saudari Syafi. Kemudian yang kedua dari siapa tadi? Minta supaya ditampilkan tentang bacaan sholat beserta artinya menurut sunnah Rasul. Ya, kita kan sudah bahas tentang sholat ya kemarin, tetapi kan secara teknis bacaannya dan artinya memang belum kita ungkapkan. Memang ini rencananya memang akan saya paparkan, tapi kita menunggu timing yang tepat. Nah, tepatnya itu kan nanti pas ada apa? Bulan Isra Mi'raj ya. Nanti kita bahas sholat secara singkat karena pernah kita bahas, lalu nanti bacaannya akan kita kaji secara mendetail sejak takbiratul ihram sampai tasahud akhir ya. Akan kita bahas juga dari tinjauan melalui bahasa dan metodologi. Nah, jadi nanti akan saya usahakan cuma nunggu timingnya yang tepat saja. Saudara siapa? Milenial ya. Milenial channel ya, milenial channel. Akan kita ungkapkan untuk mungkin sekitar 2
2 bulan lagi Pak ya, ini kan Jumadil Akhir ya. Kemudian kan Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab ya. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Rajab. Begitu ya, akan kita upayakan. Terima kasih. Teman-teman, pertanyaan untuk teman-teman subscriber yang sudah bertanya di channel Miftahul Ulum. Dan untuk itu, saya ingatkan lagi teman-teman yang belum subscribe channel Miftahul Ulum, segera subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Miftahul Ulum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.